Baik, sobat BMI semuanya, kembali lagi ke podcast kisah sukses anggota kita. Kita di sini bersama dengan Pak Junaidi. Iya, Bagaimana kabarnya Pak Junaidi? alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Saya dengan tim merasa senang sebenarnya sih Pak di sini. Kayak kita kembali ke alam bahasanya, karena sering di kantor, sering di kota. Iya. Tapi kalau melihat suasana begini bersama bebek, ya senang lah. Ya lebih tenang ya. lebih tenang lah ya. Gitu. Oke, baik Pak Junaidi. Di sini kita coba memberitahu para anggota, pada sobat BMI semuanya, yang dimana kita ingin mengkorek tentunya, mengulik tentunya kisah sukses Pak Junaidi terkait usaha Bapak ini. Dan kita mencoba menginspirasi teman-teman semuanya terkait kisah sukses tersebut. Tapi sebelum itu Pak Junaidi, saya ingin bertanya kepada Pak Junaidi, apa alasan Bapak dalam memulai usaha ini? Pertama, saya itu mulai awal COVID nggak bisa usaha ya, jadi saya ada inisiatif ingin memelihara bebek Pak. Bebek hibrida ini ya, bebek pedaging. Jadi saya mulai coba itu pinjam modal ada sedikit dari koperasi BMI buat penambahan modal. Alhamdulillah, mulai dari situ saya mulai berjalan Pak. Oke. Iya. Berarti sudah mulai berjalan Pak, sewaktu sudah menerima pembiayaan dari koperasi BMI berarti Pak ya? Alhamdulillah udah mulai berjalan. Oke. Saya juga dapat kabar Pak tentunya dari tim pemberdayaan, begitu Pak ya. Sebelum Bapak mau ibaratnya berpindah ke bebek berdaging atau hibrida tadi, sebelumnya Bapak ternak bebek bertelur. Itu ada alasannya Pak begitu? Ada. Apa itu alasan? Sebelum saya memulai usaha bebek petelur, saya dulu itu kan kerja di perikanan, di Empang. Ya, ngontrak-ngontrak itu beberapa tahun. Cuman waktu itu saya ngalamin kerugian ya, sampai bangkrut. Jadi mulai saya melihara bebek petelur sekitar 1 tahunan itu. Cuman waktu itu ya namanya juga bebek petelur, kadang-kadang ada yang nelur, ada yang enggak. Tuh. Itu berapa ekor saat itu? Itu sekitar 300 ekor. 300 ekor? Iya. Modalnya dari? Waktu itu masih pembiayaan sendiri. Oh, sendiri Pak? Iya. Jadi waktu itu setelah ya bebek enggak bertelur, kita kan cari solusi yang lain ya. Buat usaha lain. Kebetulan saya ada inisiatif pengen usaha bebek pedaging ini Pak. Dan terus dibantu sama pembiayaan BMI itu. Baik. Oke, itu awalannya berarti? Awalnya ya. Oke. Itu juga mulai ketemu sama BMI itu dari saudara saya almarhum itu Pak. Siapa? Saudara saya Pak Oji. Iya. Jadi waktu itu saya diajak sama saudara saya untuk ikut BMI. Itu ya buat pendanaan, itu buat kekurangan. Jadi kita dikenalin sama Pak Dedi, sama Pak Dede dan Pak Roni itu dari pemberdayaan BMI. Dari cabang Mekar Baru itu. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan itu. Ya, berarti dapat dikatakan tim pemberdayaan Kopassus BMI, Pak Dedi khususnya dan tim anggota lainnya membarengi Bapak terkait usaha ini. Tapi kalau kita bicara usaha kan nggak pernah ada yang lurus Pak ya, pasti yang kelok-kelok tadi seperti Bapak sampaikan, ada yang terkadang bangkrut dan sebagainya. Tapi kalau khususnya usaha ini Pak Junaidi, ada nggak keluh kesahnya gitu? Ya namanya juga orang usaha pasti adalah sedikit rintangan tuh ya. Iya, namanya orang usaha. Cuman yang penting kita tetap tegar. Artinya kita harus tekun berjalan ya. Gimana caranya biar sukses gitu Pak. Dan alhamdulillah ya mulai dari nol, mulai
melihara bebek 300 ekor sampai 4.000 ekor sekarang ini, Pak. 4.000 ekor? Iya, bahkan lebih, hampir 5.000. Hampir 5.000? Hampir 5.000. Nah, dengan dibantu 4 karyawan. Siapa aja itu? Ada di sini, Ta? Ada. Satu Pak Juni, itu ada tuh lagi bikin pakan kayaknya ya. Oke. Nah, terus yang kedua Bapak Lani dan Pak Udin. Yang satunya Pak Rosid. Pak Rosid. Ya. Baik. Sebentar, Pak. Ini ada sedikit yang buat saya penasaran ini. Iya. Kalau kita kan ingin menjalani usaha kan harus ada tuh dasarnya. Iya. Contohnya mungkin dulunya dia punya pelatihan ini, pendidikan ini, ya Pak ya. Iya. Atau dia pernah ikut kursus inilah bahasanya, seperti Iya. ikut kursus pertanian, atau dia dulu kuliahnya ini. Tapi saya pengen bertanya, Bapak dulu ada nggak background atau dulunya pernah sekolah ini, sekolah itu? Enggak ada dulu. Enggak ada sekolah peternakan, enggak saya. Ya cuman ya inisiatif sendiri aja. Gitu, Pak. Gimana caranya? Mungkin kan tahulah kalau kita melihara bebek, kalau kondisi lagi begini, biasanya apa obatnya gitu, biar jangan sakit gitu. Paling begitu, Pak. Bapak tahu dari mana? Ya, paling kita kan kadang-kadang kan sering ngobrol sama teman-teman ya, yang melihara bebek gitu, Pak. Kalau ada kendala semacam apa gitu, kita konsultasi sama-sama teman. Ya. Oke, baik. Dan saya rasa pastinya tim pemberdayaan Kopsa BMI memberitahu juga pastinya, Pak ya? Ya, termasuk BMI. Kadang-kadang ada yang ngasih tahu, mungkin dia juga kan punya pengalaman gitu, iya. Dari segi peternakan ataupun dari mana gitu ya. Jadi kita sering ngobrol, konsultasi kalau ada keluhan gitu, Pak. Oke, sama tim pemberdayaan. Iya, sama pemberdayaan itu. Oke, baik. Karena jujur, Pak ya, karena saya sebagai anak muda nih, Pak ya, Iya. begitu. Saya pribadi dengan mungkin dengan background saya, pendidikan saya itu belum tentu masih bisa berani, Pak, untuk buka usaha. Iya. Gitu loh. Padahal saya sudah punya mungkin sedikit ilmunya. Iya. Mungkin kurang dalam hal itu tadi seperti Bapak Junaidi tadi. Tapi saya sangat terinspirasi sekali dengan apa yang Bapak lakukan. Saya jadi termotivasi khususnya. Dan semoga nanti melalui podcast YouTube ini begitu, Pak ya. Iya. Khusus anggota bisa menginspirasi mereka semuanya. Iya, Baik. mudah-mudahan. Kalau bicara terkait pembiayaan, MMT tadi, Mikro MMT. Mitra Ternak dan Tani, Iya. yang Bapak dapatkan dari Kopsa BMI, Iya. apa hal yang paling mendalam Bapak rasakan selain tadi usaha Bapak terus berkembang dengan pembiayaan tersebut? Apa paling yang Bapak rasakan? Iya. Kalau dulu saya itu kadang-kadang mau beli pakan sering kehabisan pendanaan, Pak. Ya, kita nyari utang ke sana susah gitu, Pak ya. Setelah ada BMI ini, alhamdulillah kita beli pakan udah ada. Ya, kadang-kadang ya kita bisa nyetok kalau pas ada dari pendanaan BMI itu, Pak. Jadi alhamdulillah sekarang enggak terlalu khawatir gitu, takut bebek kehabisan pakan ya. Jadi mudah-mudahan motivasi saya ke depan bisa memperluas usaha saya, bisa ngajak-ngajak pemuda kampung saya untuk ikut gitu ya, usaha ternak bebek gini, Pak. Dan masuk BMI gitu ya. Karena kalau kita pinjam ke BMI itu lebih ringan itu. Ringannya gimana? Masalahnya ringan dari segi labanya gitu, Pak. Gimana itu, Pak? Iya, kalau kita ngambil dari BMI kan paling 0,5% tuh biayanya. Jadi ringan dibanding kita ngutang ke tangkulak gitu. Kan diambil dari segi pakan, kita diambil dari segi DOD, kita diambil keuntungannya. Jadi termasuk lebih ringan gitu. Waduh. Berarti Jadi, tapi rata-rata Pak ya? Rata-rata begitu. Begitu semua. Iya. Agak lebih itu, Pak ya? Iya. Jadi buat
para peternak gitu ya, kalau memang kita harus mau usaha benar-benar gitu ya, daripada ngambil dari luar ataupun dari tengkulak, masih mending kita ngambil ke BMI gitu. Ya, karena jujur juga sih Pak, betul sih, itu betul sekali. Banyak memang hal yang membuat para petani itu, peternak itu agak tercekik bahasanya, mungkin dengan tengkulak-tengkulak tadi. Benar. Begitu sih Pak, terkait pembiayaan mungkin mereka ambil juga dari pakan kita dan mereka. Iya, mulai dari DOD sampai pakan, sampai kita menjual dagingnya gitu Pak, sampai panen. Mereka juga sampai ambil, kan tetap ngambil kan keuntungan. Mereka bisa Pak ngambilnya biasa. Iya, rata-rata lah Rp1.000 per kilo gitu. Wah, itu besar loh. Iya, makanya kita kan nyaranin gitu ya. Iya, daripada ngambil ke tengkulak, masih penting kita masuk ke anggota BMI. Betul sekali sih Pak. Itu salah satu hal yang mungkin Pak Junaidi khususnya mungkin harus bisa memang, mungkin salah satu tugas Bapak lah tentunya. Iya. Untuk memberitahu kepada teman-teman lainnya, para warga di sini, pemuda-pemuda di sini, untuk join tentunya bagi yang mau mandiri. Karena kenapa Pak? Koperasi BMI, jikalau ada anggota yang ikut tentunya, mereka cuma punya tujuan satu. Iya. Bagaimana anggota ini ketika kita berikan pembiayaan, mereka bisa mandiri, berusaha sendiri dan menjadi lebih besar Pak, begitu. Iya. Itu sih Pak sebenarnya. Iya. Satu hal lagi nih Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu lagi nih, dengan background Bapak miliki tadi, ya, dengan background pendidikan yang mungkin tidak ada skill sama sekali. Cuma ibaratnya diskusi, tukar pikiran, terus bersama tim pemberdayaan Kopso BMI dengan Pak Dedi, ngasih arahan. Mental itu dapat dari mana Pak? Itu dari diri sendiri sebenarnya. Ya kita orang yang nggak punya, kalau kita kurang giat, kurang kerja keras, kan siapa lagi ntar ya, kalau bukan diri kita sendiri itu Pak. Tapi dari keluarga, saya sedikit pengen tahu terkait keluarga Bapak. Iya. Bapak berapa bersaudara? Kalau saudara cuman punya dua. Satu saya sama saudara yang tadi saya barusan sebut, Pak Oji itu. Pak Oji itu. Ya, yang udah meninggal. Beliau yang memperkenalkan Bapak terkait. Yang memperkenalkan sama ke koperasi BMI. Ya. Berarti beliau terbilang berjasa tentunya Pak ya? Tentu itu Pak. Terkait hal itu. Ya, saya sangat apresiasi sekali terkait mental Bapak, walaupun Bapak tidak memiliki background seperti itu, tapi dengan tentunya dengan sokongan yang ada, semangat yang ada, bersama tim pemberdayaan Kopso BMI, Pak Dedi dan teman-teman lainnya, Bapak bisa tentunya menuntaskan semua hal tersebut. Amin. Begitu Pak tentunya. Dan saya sangat sedikit garis bawahi tentunya bagi teman-teman semuanya, para pengusaha muda, khususnya di daerah ini Pak ya, agar ikut seperti Bapak sampaikan tadi, agar ikut ke Kopso BMI untuk menjadi lebih besar lagi. Iya, tujuan saya begitu Pak. Tapi kalau bicara omset, bagaimana itu Pak omset di sini? Kalau omset kan, kalau bebek kan per panen itu Pak ya. Yang saya alami pada hari ini sekitar 4.500-an ekor itu ya. Itu yang udah biasanya dapat sekitar 40 jutaan per panen kelebihannya. Ya. Luar biasa. Per panen itu Pak. Per panen Pak? Iya. Satu putaran. Ya, karena saya juga pernah dengar nih terkait bebek berdaging ini memang agak cepat berarti Pak perkembangan Pak ya? Cepat. Ketimbang bebek bertelur Pak ya? Iya. Memang fokus ke itu mereka memang. Dan cuma 40 hari panen. Langsung panen? Iya. Bapak distribusikan kemana biasanya? Penjualan. Iya, penjualan itu ke daerah Bekasi sama Cilegon. Cilegon? Iya. Itu bayi mobil? Itu diambil. Iya, tinggal kontak doang Pak. Kontak aja. Tinggal kontak. Oke, baik Pak. Oke, yang terakhir nih mungkin nih bagi dari saya nih. Apa harapan Bapak ya
untuk para pemuda-pemuda di sini, Iya. terutama untuk para tengkulak tadi Bapak sampaikan tadi, Iya. yang mana mungkin mereka membebani mungkin ya para pengusaha yang ingin berusaha, dan apa harapan sedikit Bapak untuk Kopsya BMI bersama tim pemberdayaan yang ada, begitu Pak? Apa harapannya? Harapan saya itu Pak, ke koperasi BMI saya ingin memperluas usaha sambil ngajak pemuda-pemuda sini itu ya untuk kita kerjasama untuk melihara bebek gitu ya, dan masuk anggota koperasi BMI ya, biar pada bekerja gitu Pak ya, untuk ngajak pemuda sini untuk bekerja lah daripada nganggur gitu. Iya. Untuk para tengkulak bagaimana Pak? Pesan Bapak bagi mereka nih. Apa Bapak pengen sampaikan ke mereka? Itu maksud saya ngomong kalau tengkulak. Coba Itu kan masing-masing pekerjaan orang Pak ya. Cuman ya gimana ya, itu lebih jauh lah. Intinya jangan memberatkan. Ya, paling begitu Pak. Paling begitu. Kalau ke tengkulak itu jangan sampai memberatkan peternak itu Pak ya. Iya, biar bisa usaha gitu. Dan tentunya lebih baik ke BMI. Ke BMI menjadi anggota gitu. Betul. Ditambah lagi ada tim yang menaungi tentunya Pak. Iya. Seperti itu. Seperti itulah Pak. Oke. Yang udah saya alami seperti saya sekarang ini gitu. Tapi kalau yang apa Bapak alami saat ini itu, Bapak punya anak? Maksudnya? Ada anak Bapak? Ada banyak, 4. 4? Iya. Semua? Alhamdulillah, yang pertama udah kerja di rumah sakit Pak, jadi akper perawat. Akademi perawat ya? Iya. Itu dari sini juga? Alhamdulillah. Nah, kebutuhannya itu dari usaha bebek gitu. Usaha bebek? Iya. Oke. Yang kedua udah kerja di karyawan pabrik ya. Yang ketiga masih di pesantren Pak. Ambil pembiayaan dari sini juga. Dari sini juga? Iya. Oke, baik. Oke, luar biasa. Sobat BMI semuanya. Itu salah satu mungkin kata penutup dari Pak Junaidi, yang dimana bisa kita lihat ya teman-teman semuanya, dengan background pendidikannya ya, yang Pak saat ini miliki, tetapi dengan mental baja tentunya, yang semangat beliau tentunya, itu bisa semua dilewati tentunya seperti itu. Kita cuma butuh sokongan, kita cuma butuh tempat yang pas ya Pak ya. Iya, iya. Dan semua tersebut didapatkan bersama Koperasi BMI, bersama tim pemberdayaan untuk meluaskan hal tersebut Pak. Iya. Tentunya dengan harapan Bapak bersama Kopsya BMI atau Koperasi BMI Group bisa memperluas ini dan menciptakan ini lebih besar lagi. Iya. Dan menaungi semua pemuda-pemudi yang ada di desa ini Pak. Desa ini Pak, iya. Begitu Pak. Iya, iya. Begitu harapan saya Pak. Oke. Begitu Pak Joni. Iya. Oke, sekian dari podcast kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.